Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang apa itu dana darurat. Pertama-tama mari kita perkenalkan diri dengan saya Dennis dari kelompok Komdev B027 dengan teman saya Raisa, ada Yunik, ada Viren, ada Jessica, ada Andrew, Theo, dan juga Alvan. Berikut kita akan masuk tentang istilah dana darurat. Yang dimaksud adalah dana yang kita akan simpan yang satu-satunya tujuan adalah untuk digunakan dalam keadaan finansial yang mendesak. Konsep dana darurat bisa digambarkan seperti menyiapkan payung sebelum hujan. Kata hujan di sini juga merepresentasikan biaya-biaya yang tidak terduga di masa depan. Seperti misalnya saat seseorang jatuh sakit, keperluan untuk merenovasi rumah, dan lain-lain. Aset yang digunakan sebagai media investasi dana darurat biasanya adalah kas dan aset yang dapat dicairkan dengan cepat. Kriteria ini sangat penting karena kita ingin mengantisipasi kebutuhan kas yang mendadak di masa depan. Dan tentunya kita tidak ingin menambahkan beban biaya dari pinjaman yang berbunga seperti berhutang kepada bank dong. Pengertian dana darurat. Dana darurat akan mulai membentuk saat kita menyisihkan uang kita untuk mengantisipasi masa depan yang tidak diinginkan. Seperti misalnya kena PHK, penyakit kronis, kebutuhan untuk merawat kendaraan dan rumah, dan krisis ekonomi yang tentunya kita semua rasakan di tahun 2020 awal pandemi. Dan karena itu banyak penasihat finansial menyarankan untuk menyiapkan dana yang dapat menutup pengeluaran sehari-hari kita selama 3-6 bulan ke depan. Namun keadaan ekonomi dari masing-masing kita lah yang menentukan seberapa besar uang yang bisa kita tabung. Misalnya orang yang tidak memiliki tanggungan mungkin hanya butuh untuk menyiapkan dana selama 3 bulan ke depan untuk aktivitas sehari-hari. Tapi bagi sepasang orang tua, mungkin mereka ingin menyiapkan dana darurat bagi keluarganya yang setidaknya 6 bulan ke depan atau bahkan lebih. Dan jika kita hidup dari gaji ke gaji di mana budget untuk menabung sangat minim, kita dapat set target nih sebesar 2% dari pendapatan bersih kita per bulan kita sisihkan untuk dana darurat. Penting untuk diingat menyiapkan payung yang kecil pun akan memberikan kita waktu yang lebih banyak untuk mencari solusi lainnya di masa yang sulit. Mungkin Anda akan tergoda untuk menggunakan dana darurat yang selama ini telah Anda tabung. Maka karena itu, kita harus memastikan untuk tidak menyentuh dana darurat tersebut kecuali kita sedang dalam keadaan yang mendesak nih secara finansial. Cara untuk membangun dana darurat akan dijelaskan dengan 2 tahap berikut. Pertama, memulai sejak dini adalah kunci untuk menyiapkan dana darurat karena ini akan membantu kita dalam menyiapkan payung yang lebih baik lagi sebelum hujan yang akan datang. Yang kedua, cara memulainya pun sebetulnya cukup simpel. Berikut ada 2 cara untuk membangun dana darurat. Pertama, sisihkan sejumlah uang setiap bulan sesuai kenyamanan masing-masing. Perlu diingat bahwa uang di sini dilarang untuk disentuh kecuali berhadapan dengan keadaan finansial yang mendesak. Hitunglah biaya hidup yang diperlukan sesuai dengan gaya hidup masing-masing dan gunakan angka ini sebagai target tabungan. Ini adalah waktu di mana kita bukan lagi menyisihkan uang untuk dana darurat nih. Tapi ini adalah waktu di mana kita bisa menyisihkan uang untuk jangka panjang lainnya seperti mulai menyicil rumah. Saat kita sudah menutup menyicil rumah, kita tetap perlu menyisihkan sisa uang yang kita miliki jika ada ya untuk berinvestasi dalam instrumen investasi jangka panjang. Seperti misalnya investasi di saham, obligasi pemerintah, reksadana, dan lain-lain. Biasanya kita akan ingin mengalokasikan dana darurat ini dalam aset yang dapat dicairkan dengan cepat. Karena kebutuhan kita tentunya pasti akan instan ya pada waktu itu. Nah, salah satu contohnya adalah menyimpan dana darurat dalam bentuk kas. Tapi, ada alternatif yang lebih baik dan menguntungkan loh. Seperti misalnya reksadana pasar uang dan deposito tanpa penalti sehingga dana bisa kita cairkan sebelum tanggal jatuh tempo jika dibutuhkan, tanpa harus mengalami kerugian yang lebih jauh. Perlu diingat sebaiknya sebelum teman-teman ingin melakukan investasi dana darurat ada aspek yang penting untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada masa depan. Misalnya seorang karyawan yang juga seorang investor di pasar saham di PHK pada awal pandemi nih. Contohnya, bayangkan saja jika karyawan itu tidak memiliki dana darurat pada masa pandemi, di mana harga saham pada berjatuhan semua. Beliau tentunya akan mengalami kerugian yang cukup signifikan loh.
Mengingat bahwa pasar saham telah kembali ke titik awalnya dan bahkan sekarang sudah melebihi titik awalnya sebelum pandemi. Nah, karena itu dana darurat dapat melindungi portofolio kita terhadap resiko tersebut. Contoh penggunaan dana darurat dalam kehidupan keluarga. Sebuah pasangan nih, contoh suami istri memiliki pengeluaran bulanan sebesar 20 juta per bulan. Ini udah termasuk cicilan rumah, mobil, dan biaya makan, dan lain-lain. Mengingat bahwa kita sebaiknya menyiapkan dana darurat sebesar biaya hidup untuk minimal 6 bulan ke depan untuk sebuah ukuran keluarga, maka pasangan ini perlu mengumpulkan dana darurat sebesar 120 juta untuk mengantisipasi kendala finansial di masa yang mendatang. Maka karena itu, mari kita bersama-sama sediakan payung sebelum hujan. Sekian dan terima kasih untuk menonton video dari kelompok Community Development B027 tahun 2021 sampai tahun 2022.